anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, pembelajaran harus kita lakukan secara jarak jauh, tapi kalian harus tetap semangat ya. Sama seperti Ibu juga tetap semangat untuk belajar bersama kalian walaupun jarak memisahkan di antara kita. Baik, materi kita pada pertemuan hari ini itu adalah percakapan dengan Nikodemus. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas mengenai materi agama kelas 3 kita kali ini, Ibu ingin bertanya ke kalian semua ya. Kita sebagai manusia pasti selalu diberikan pilihan untuk melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang buruk. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengenai materi untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kita juga sudah tahu ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, biasanya hati kita akan merasa tenang, kita akan merasa bahagia, seperti itu ya. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang buruk, pasti hati kita tidak akan tenang, diselimuti dengan penyesalan dan perasaan bersalah. Betul kan? Baik, kita sebagai manusia diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memilih salah satu dari hal tersebut. Apakah kita menjadi orang yang suka melakukan hal yang baik atau kita memilih untuk menjadi seseorang yang melakukan hal yang buruk? Ya, jadi kita semua juga sudah tahu kalau sebagai umat manusia, Tuhan pasti menginginkan agar kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintahnya. Nah, dari materi kita kali ini, kita akan mempelajari juga untuk hal-hal baik apa yang bisa kita lakukan ya. Dari tokoh Nikodemus ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita akan belajar untuk memahami makna terlahir kembali dan hidup sebagai manusia baru. Yang kedua, kita akan belajar untuk memahami pentingnya membuat pembaruan diri, yaitu hidup secara baru. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu cerita di bawah ini. Cerita yang sudah ada di layar. Ini adalah kisah tentang Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus,
engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak tahu akan hal itu. Baik, dari cerita tadi Ibu ingin menjelaskan bahwa Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama yang mapan dan taat pada adat istiadat. Jadi, yang memakai baju berwarna merah ini adalah Nikodemus. Lalu yang memakai baju berwarna putih ini adalah Yesus. Nikodemus ini tertarik kepada Yesus karena tutur kata dan perilakunya yang baik. Sehingga ia datang kepada Yesus dan bercakap-cakap dengannya. Hal itu dilakukannya secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui orang banyak. Karena ia malu sebab ia adalah tokoh agama dan guru. Nikodemus ingin tahu tentang kebenaran Allah, kerajaan Allah, dan cara masuk ke sana. Dari tokoh Nikodemus ini, ada hal-hal baik yang bisa kita lihat, ya. Ada hal-hal yang menarik dan itu bisa kita contoh. Yang pertama adalah Nikodemus memiliki sikap yang rendah hati. Ya, rendah hati itu berarti tidak sombong. Lalu yang kedua, ia terbuka dan mau menerima sesuatu hal yang baik dan benar. Jadi Nikodemus ini adalah tokoh yang yang dia terbuka ketika diberi saran, ketika diberi masukan. Kalau memang itu baik dan benar, maka dia akan menerimanya, ya. Dia bukan orang yang ngeyel, katakanlah, yang selalu menganggap dirinya benar dan orang lain yang salah, ya. Berarti kita tidak boleh menjadi orang yang ngeyel atau selalu menganggap dirinya benar. Lalu yang ketiga, ia berani mengakui kekurangan, ya. Kita juga harus berani dan kita harus mau meniru dari sosok Nikodemus ini menjadi orang yang berani mengakui kekurangan ataupun kesalahan. Ketika kita mengakui kesalahan, sudah selayaknya kita mengakuinya maupun kita meminta maaf. Lalu yang keempat, ia tidak malu bertanya. Ya, dia tidak malu bertanya kepada orang lain yang memang dianggapnya benar dan mengerti. Lalu yang kelima, ia mau mengubah kebiasaan hidup lama agar menjadi lebih baik. Jadi dari awal tadi mungkin anak-anak semuanya ada beberapa istilah yang kurang dimengerti, ya. Di sini salah satunya dilahirkan kembali. Apa sih dilahirkan kembali? Ya, jadi di sini maksudnya bukan dilahirkan kembali dari rahim atau perut ibu. Tapi dilahirkan kembali di sini artinya adalah meninggalkan cara hidup lama dan melakukan cara hidup yang baru. Misalnya cara hidup lama kita sering melakukan kejahatan, maka cara hidup yang baru itu kita memperbaikinya menjadi sering melakukan kebaikan. Atau cara hidup lama kita adalah seseorang yang malas, maka cara hidup baru itu adalah kita menjadi orang yang lebih rajin lagi. Seperti itu. Lalu, ciri manusia berubah dari cara hidup lama menjadi cara hidup baru, yaitu ketika dia hidup dengan cara hidup lama adalah ia hanya memikirkan dan memperhatikan dirinya sendiri. Lalu, ketika seseorang hidup dengan cara hidup baru, ia memikirkan dan memperhatikan sesama, semua ciptaan Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimanakah hidup sebagai manusia yang baru? Yang pertama adalah kita menerapkan cara hidup baru yang lebih baik. Ya. Lalu yang kedua, hidup sesuai dengan perintah Tuhan.
Dan yang ketiga, menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik. Keempat, tidak menyembunyikan hal-hal jahat. Kelima, menyayangi sesama dan semua ciptaan Tuhan. 6, selalu bersikap jujur. Dan 7, bersedia untuk selalu belajar dan mendengarkan orang lain. Jadi silahkan kalian pahami bagaimana cara agar kita hidup sebagai manusia baru. Di sini ada 7. Salah satu cara itu di sini ada 7 yang bisa kita lakukan. Baik, anak-anak, cukup di sini materi kita pada kali ini. Semoga kalian semuanya, kita semuanya menjadi orang yang bisa selalu melakukan hal-hal baik sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kita berdoa semua, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali belajar bersama-sama di sekolah. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.